Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kilala Wibasania Syahma dengan NIM 05020202042 dari kelas HKI 6B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fatwa, mereview fatwa untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama adalah masalah mengenai poligami yang disampaikan oleh Ajim. Di sini saya mengambil video dari video YouTube. Di sini beliau itu berpendapat bahwa poligami ini diperbolehkan, namun poligami ini beresiko tinggi. Namun kasus ini itu jarang ditemukan di masyarakat sehingga poligami ini terkesan sensitif. Nah, beliau Ajim ini juga merasa miris karena poligami ini disalahkan dalam masyarakat, tapi di masyarakat ini menganggap bahwa zina itu lumrah. Kemudian saya mengambil kutipan dari pendapat dari Quraisy Shihab juga. Beliau itu berpendapat bahwa dasarnya poligami ini tidak diwajibkan dan juga tidak menjadi anjuran. Beliau juga membenarkan poligami itu jika memang poligami ini menjadi alternatif karena kondisi saat itu mengharuskan seseorang untuk melakukan poligami. Jadi jangan menjadikan alasan pernikahan Nabi itu sebagai landasan untuk melakukan poligami. Orang Mesir itu menyebutnya orang yang sombong. Kemudian saya dari situ menganalisis bahwa secara implisit Al-Quran itu memang membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan secara detail dan tegas, kecuali hanya memberikan warning pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami. Yang bukan merupakan syarat diperbolehkannya poligami, namun menjadi kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Kemudian di hukum positif itu juga diatur pada UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tingkat pertama tentang masalah orang-orang yang beragama Islam, ya, termasuk dalam poligami itu. Kemudian syarat-syarat dibolehkannya poligami itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1. Kemudian ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 2 junto pasal 43 PP nomor 9 1975 dan seterusnya. Kemudian mengenai sifat fatwa ini, itu saya mengkategorikan fatwa ini dalam kategori islahi, di mana mereka ini menguatkan sekaligus membenarkan serta melakukan perbaikan mengenai konflik tentang poligami. Dan mereka juga memang membenarkan diperbolehkannya poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam dengan beberapa syarat yang memang harus dipenuhi dalam hukum positif. Kemudian yang kedua ada tentang pernikahan beda agama yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA. Di sini masalah itu berangkat dari kebimbangan masyarakat tentang hukum dan ketentuan pernikahan beda agama. Beliau berpendapat bahwa pernikahan beda agama ini dibolehkan apabila laki-laki itu berasal dari Muslim dan perempuan itu ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, yaitu hari ini saya halalkan semua kebaikan untuk kalian. Jadi beliau ini menggunakan surat Al-Ma'idah ayat 5 sebagai rujukan mengenai diperbolehkannya pernikahan beda agama. Namun
Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 melarang pernikahan antara orang yang beragama Islam dengan uh, orang yang bukan dari Muslim. Sedang secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia itu tidak memiliki ketentuan hukum sebab Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dan pasal 44 kemudian dikuatkan dengan fatwa MUI dan putusan MK nomor 68 itu melarang pernikahan beda agama, dan KUA juga tidak melakukan pencatatan administratif tentang peristiwa pernikahan beda agama. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama itu dipandang lebih besar madorotnya daripada maslahatnya. Jadi fatwa di sini yang disampaikan oleh Ustadz Khalid ini bersifat tashihi, karena di dalam fatwa MUI dan Muhammadiyah sudah ada keterangan mengenai pernikahan beda agama, dan itu sudah jelas haram. Kemudian beliau juga mengoreksi dan membenarkan beberapa pendapat masyarakat mengenai hal ini. Kemudian yang ketiga ada pembahasan tentang bayi tabung yang disampaikan oleh Neng Imas Fatimatuz Zahra. Di sini masalah hukum itu berangkat dari kebimbangan masyarakat mengenai keabsahan bayi tabung di Indonesia maupun di agama Islam. Jadi Neng Imas itu menyampaikan bahwa bayi tabung ini tidak bisa dihukumi secara tunggal, namun ada beberapa perincian di dalamnya. Nah, bayi tabung itu bisa dihukumi diperbolehkan dan bisa dihukumi haram. Bayi tabung itu diperbolehkan jika sel sperma dan sel telur itu berasal dari dua orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Karena di situ sudah jelas nanti status anaknya itu bagaimana. Dan kemudian bayi tabung itu dihukumi haram atau tidak diperbolehkan karena ada beberapa hal. Yang pertama, sel sperma atau sel telur itu tidak berasal dari orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah. Kemudian yang kedua juga tentang cara dari mengeluarkan sperma itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, kemudian untuk bagaimana status anak jika sel sperma dan sel telur itu bukan dari pasangan suami istri, maka itu dihukumi zina dan status anak itu tidak bisa dinasabkan ke ayahnya. Kemudian saya menggolongkan fatwa ini itu bersifat islahi karena Neng Imas itu menguatkan kembali hukum yang sudah ada dalam hukum positif dan hukum Islam tentang kebolehan bayi tabung sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan. Kemudian beliau juga memberikan saran agar prosedur yang dijalankan untuk melakukan bayi tabung itu masih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian hukum kebolehan bayi tabung ini diatur dalam hukum positif pada pasal 127 UU nomor 36 tahun 2009 dan pasal 250 Kitab KUH Perdata. Sekian fatwa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.